Nah, saudara-saudara, jadi tubuh kita ini demikian luas. Kenapa hanya satu kerikil aja makian orang kok kita marah? Kita ini seperti danau yang luas. Batu besar, plung, masuk. Mobil, masuk. Tank, masuk. Pesawat, masuk, hilang semua. Segitiga. Segitiga mana itu? Atau Lebo? Bukan, segitiga Indonesia. Indonesia kan juga punya segitiga yang pesawat hilang, ya, kapal amblas. Kita ini sedemikian luas seperti itu. Otak kita demikian luas, badan kita sedemikian luas. Kenapa kerikil makian satu saja membuat kita stres? Kenapa kenangan pahit satu pun membuat kita stres? Kenapa pujian satu membuat kita penuh? Kenapa baru dipanggil honey? Wah, langsung nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Karena kasurnya kebocoran dan kebanjiran. Kenapa satu titik pujian membuat kita berantakan? Kenapa satu titik makian membuat kita kacau? Karena kita tidak memiliki kebijaksanaan. Bahwa kalau orang lain memaki saya, justru kesempatan bagi saya untuk menunjukkan bahwa saya harus membalas dengan kebaikan. Yang memaki saya, nomor 1 katakan terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan Bapak di sana. Begitu Anda dikritik, terima kasih. Anda dimaki, terima kasih. Siap menerima makian sekarang? Siap menerima makian? Siap. Nah, jadi coba silakan sebelah saling memaki. Loh, ini pelajaran memaki juga perlu. Nanti para pasangan hidup, para bapak dan ibu, orang tua dan anak, lihat waktu di rumah. Ketika saling memaki, bisa nggak ngomong terima kasih? Begitu, kamu jelek ini, terima kasih. Kamu ini, terima kasih. Kalau Anda bisa, berarti Anda memperluas pola pikir Anda, memperluas seluruh batin Anda, sehingga siap menampung apa saja, baik dan buruk. Begitu masuk ke dalam sebuah telaga yang jernih, baik itu batu besar maupun kecil, dia akan lenyap. Apakah itu emas, dia juga akan lenyap. Ketika kita mampu seperti itu, maka kita akan terus maju untuk mewujudkan impian kita, untuk mewujudkan harapan kita. Karena biasanya kecenderungan yang sudah kita pilih, kemudian kita perjuangkan secara maksimal, kadang hancur karena dimaki orang, atau hancur karena dipuji orang. Begitu dipuji, kita lupa bahwa ada nilai-nilai buruk di dalam diri kita. Begitu dimaki, kita lupa bahwa ada hal-hal yang harus kita perbaiki di dalam diri kita. Kalau akhirnya kita bisa memperluas diri kita, seperti sungai atau seperti danau yang demikian luas, seperti laut yang bisa menampung segalanya, karena memang secara fisik tadi sudah diselidiki, kekuatan otak kita, otot kita yang bisa menarik kira-kira 20 ton dan sebagainya, maka saudara, impian Anda akan bisa terwujud. Tapi tentu impian yang sesuai dengan kapasitas dan kecenderungan Anda. 3 hal inilah saudara yang mau saya sampaikan, bahwa bangun dari mimpi, jangan terbuai oleh mimpi. Bangun dari mimpi adalah injek finesnya. Ketika Anda jalan sambil mimpi, tebarkan fines di sekitar kasur, di sekitar tempat Anda jalan. Karena kita harus bangun dari mimpi, bahwa sesungguhnya semua itu harus diwujudkan, yaitu kecenderungan kita. Perjuangkan dengan semangat dan jangan putus asa dengan kritikan ataupun pujian, karena semua itu hanya sekedar evaluasi untuk kelebihan kita tingkatkan dan kekurangan kita perbaiki, sehingga setiap langkah kita dalam kehidupan yang ada adalah perbaikan kualitas diri di dalam bertindak,
di dalam berbicara maupun di dalam cara berpikir. Inilah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan awal ini, yang tentunya nanti di acara tanya jawab yang akan dipimpin oleh Pak Ponijan yang demikian panjang namanya dan gelarnya, yang saya pikir beliau adalah pembicara tunggal di sini, karena yang layak berbicara adalah pasti yang paling panjang namanya. Ya, ini tentu akan sangat menarik sekali apabila dipimpin oleh beliau untuk diskusi dan tanya jawabnya. Terima kasih. Sampai. Iya, tepuk tangan mulia sekali untuk Bante Utamo Mahathira. Baik, bagaimana saudara? Luar biasa? Saya dengan Bante Utamo lebih daripada 20 kali ya di berbagai tempat. Saya tidak pernah merasa bosan, jujur aja. Selalu ada saja hal-hal baru yang beliau tampilkan, termasuk yang hari ini. Jadi bagi Anda yang belum sempat melihat di DVD, termasuk acara-acara kita yang ada di berbagai tempat, termasuk di Jakarta kemarin yang besar, Anda nanti coba cari DVD-nya. Coba cari DVD-nya, biasanya di wihara-wihara pasti dipasarkan. Baru ya, baru informasinya, pengetahuannya, dan satu yang pasti adalah beliau selalu menitipkan pesan ajaran Buddha yang begitu kental supaya kita ketika melakukan perjalanan hidup ada koridornya, betul ya, koridor Buddha Dharma, sehingga kita tidak akan lari dari frame atau bingkai seperti itu ya. Baiklah, saya sebelum sampai kepada benang merah, menarik sekali saya akan sampaikan benang merah antara kedua pembicara hari ini sempurna. Kombinasi ya antara kedua pembicara ini nanti saya akan sampaikan kepada Anda sebelum tentunya nanti Anda punya kesempatan untuk bertanya jawab. Termasuk jika Anda sulit berkomunikasi, bisa menuliskan pertanyaan di kertas. Ya, nanti silakan panitia mungkin atau Anda sudah dikasih kertas, Anda boleh menuliskannya di sana. Nanti kita akan bacakan pertanyaan. Silakan naik ke atas panggung. Tepuk tangan yang meriah sekali untuk Bante Utamo Mahathira. Iya. Narasumber kita kedua, motivator semangat hidup, Hari Sutanto. Mari silakan. Iya, silakan. Iya, ini berarti saya harus siap-siap untuk jatuh duduk di tengah. Tak apa ya. Inilah resikonya ya. Baik, saudara sekalian, Anda dibagi kue, bisa nggak makannya? Saya agak sedikit saya pribadi nih, saya nggak tahu pembicara biasanya. Boleh nggak dipegang dulu? Saya terus terang ini lapar sekali. Jujur. Karena saya pikir tadi panitia kasih makan. Bukan sampai sini nggak ada makan, saya lapar sekali juga. Boleh nggak kita sama-sama lapar biar ada teman saya? Maksudnya jangan makan dulu, karena ini kan kita lagi mendengarkan siraman rohani ya, ceramah dharma. Jadi kalau boleh bungkusannya, kotaknya kita pegang dulu. Nanti kita lanjutkan setelah azan maghrib. Mudah-mudahan boleh ya. Baik saudara sekalian, supaya ada pintu masuk ke sana, Bante, saya izinkan saya untuk memberikan sedikit dulu benang merahnya. Kedua pembicara tadi, kalau menurut istilah saya, Hari Sutanto, rekan saya ini sudah memberikan kerangka konseptual yang bagus sekali. Nah, Bante Utamo Mahathira memberikan kerangka operasionalnya. Jadi kalau ada konsep, ada pelaksanaan, maka tentu saja konsep itu akan menjadi sangat indah diterjemahkan dalam sebuah tindakan. Betul ya? Nah, apakah itu? Inilah dia persamaan dari kedua pembicara kita pada hari ini. Tadi Bante, saya mulai dari Bante dulu karena Bante rohaniwan, silanya lebih banyak daripada kami berdua. Kalau nanti dimulai dari Hari Sutanto, saya kualat. Bante tadi memberikan 3 saja poin pendek dengan uraian yang begitu panjang lebar dan sangat menarik serta inspiratif. Bante bilang supaya kita bisa mencapai impian ke tema, kita harus punya sesuatu, melakukan sesuatu sesuai dengan minat. Betul ya? Yang tadi istilah Bante adalah, masih ingat? Bagus sekali. Kecenderungan. Harus punya kecenderungan. Tadi dikatakan oleh Bante seperti itu. Istilah Hari Sutanto, hasrat.
Kalau Anda tadi lihat slide-nya Hari Sutanto, Pak Hari mengatakan hasrat. Hasrat itu oleh Bante diterjemahkan sebagai sesuatu yang sesuai dengan minat. Kalau Anda bekerja dengan sesuai minat, pasti Anda akan sukses. Kira-kira begitu ya. Dan Lao Tzu mengatakan, saya melengkapi saja, Lao Tzu mengatakan, jika Anda mengerjakan sesuatu, jika Anda menyukai apa yang Anda kerjakan, maka seolah-olah Anda tidak merasa bekerja sehari pun. Kira-kira itu. Dalam bahasa Inggrisnya, saya menggunakan istilah Inggris 2.1 ini, passion. Kalau Anda pernah dengar kata passion, itulah hasrat. Bante Utama mengatakan minat dan kecenderungan. Barangkali seperti itu. Nah, kita lihat misalnya banyak orang yang punya hasrat. Nah, tadi Bante bilang gelar saya panjang, saya tidak tahu Bante bisa baca pikiran saya. Saya baru mau mengatakan itu tadi. Saya sudah tulis di sini. Banyak orang bilang kepada saya, Mr. Po, kenapa Anda berpendidikan begitu baik? Sebentar lagi mudah-mudahan doakan saudara, saya tahun ini mau doktor, mudah-mudahan. Begitu panjang gelarnya, orang bilang kenapa mau jadi moderator saja? Jawabannya adalah karena saya punya passion di sini. Saya punya passion di dunia bicara. Kalau Anda suruh saya bicara 10 jam saya kuat. Yang mendengar yang tidak tahan. Itu saudara. Kalau Anda suruh saya jadi pengusaha dengan gelar saya seperti ini, berusaha mungkin bayar saya mahal. Kalau saya punya spesialisasi di bidang komunikasi. Betul ya? Tetapi saya punya passion bukan di sana. Passion saya di dunia begini. Maka kalau di dunia bicara, Bante Utamo, tadi kita dengar, saya mengamati cara Bante bicara, saya bisa tahan berjam-jam mendengar orang bicara. Karena apa? Passion saya di situ. Ya, jadi kalau misalnya orang bilang, oh ngapain kamu gini? Bayarannya berapa sih? Ini aja nggak jelas panitia bayar apa nggak bayar. Tapi passionnya, ini jujur loh Bante. Saya jujur aja ya. Oh ini maafin Levina di depan. Passion saya di situ. Nah itu satu ya. Tadi yang kedua, Bante Utamo mengatakan bagaimana mewujudkan impian, meraih impian, wujudkan pencapaian secara maksimal. Betul ya? Bahasa Hari Sutanto adalah berjuang sampai berhasil. Kelihatannya ada persamaan-persamaan yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah Hari Sutanto tingkat meditasinya juga cukup tinggi, sehingga bisa tahu Bante-nya kira-kira akan ngomong apa juga ya. Berjuang sampai berhasil, tadi Bante begitu panjang menguraikan kita harus siap dikritik. Setuju ya? Kita harus siap dikritik, begitu kita dikritik, pasti kita akan maju. Setuju? Hari Sutanto tadi sudah bercerita, Bante, ketika dulu pertama kali bicara, banyak orang mengkritik dia. Ah, gitu aja ngomong gak ada apa-apanya. Tapi justru sekarang dia bisa jadi seperti ini suatu lompatan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Hari Sutanto boleh ya? Iya.